Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuzna Fadilah, NIM 2020-310044. Saya dari kelompok 7 ingin melanjutkan materi tentang faktor penyebab kemunculan aliran ahli al-ra'yu. Faktor penyebab kemunculan aliran ahli al-ra'yu ada 4. Yang pertama, para sahabat Nabi yang tinggal di Kufah tidak sebanyak yang tinggal di Hijaz, sehingga kekayaan hadis dan athar yang mereka terima tidak sebanyak yang diterima penduduk Hijaz. 2. Di Kufah mulai marak para pemalsu hadis, terutama dari kelompok Syiah Rafidah, sehingga ulama kafiyah lebih hati-hati dan lebih selektif dalam menerima hadis. 3. Kufah adalah kota yang lebih ramai dibanding Hijaz, berdekatan dengan wilayah Persia yang sebelum memeluk agama Islam, penduduknya sudah mempunyai peradaban dan cara berpikir yang maju atau rasional. Di samping itu, di Kufah merupakan pusat pergerakan kaum Syiah dan Khawarij. Jadi, Kufah mengalami dinamika perubahan sosial yang lebih tinggi yang menuntut pemikiran daripada sekedar mengandalkan teks hadis. 4. Menurut ulama Kufah, hukum syariah memiliki makna logis atau makul al-makna, sehingga mereka berusaha meneliti alasan-alasan dari setiap penetapan hukum dan menggali hikmah yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, corak fikir aliran ahli al-ra'yu. Ada 4. Yang pertama, para ulama ahli ra'yu memberikan perhatian khusus terhadap pencarian ilat al-hukum atau ilat hukum dan hikmah al-tashri atau hikmah pensyariatan. Hal ini karena mereka menganggap bahwa syariat Islam adalah syariat yang makul al-makna. Ia datang untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, sehingga perlu dicari rahasia apa yang tersimpan dalam nas, yaitu berupa ilat diterapkannya syariah. 2. Mereka sangat selektif dalam menerima hadis ahad. Karena kelihayan mereka dalam menalar suatu permasalahan, fuqaha Irak tidaklah takut berbicara dengan pendapat pribadi, karena mereka menguasainya. Terutama di Irak ditemukan banyak hadis palsu yang mengharuskan para ulama untuk lebih selektif dalam menyaring sunnah. 3. Penggunaan ra'yu tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang sudah terjadi, akan tetapi juga terhadap berbagai permasalahan iftirodiyah atau pengandaian yang belum terjadi atau justru mustahil terjadi, dan mereka sudah menuangkan logika atau ra'yu di dalamnya. 4. Ijtihad yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada permasalahan realistis dan faktual, namun juga menyentuh kepada permasalahan yang asumtif dan imajinatif. Selanjutnya, titik temu ahli al-hadis dan ahli al-ra'yu. Tidak ada perbedaan antara dua mazhab tersebut seputar Al-Quran dan Sunnah, kecuali dalam sebagian masalah di luar kerangka penggunaan Al-Quran dan Sunnah sebagai hujah, seperti dalam cara menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran dan mengeluarkan pendapat tentangnya. Sunnah juga telah disepakati oleh kedua mazhab fikih sebagai hujah, baik itu berupa sunnah yang mutawatir, masyhur ataupun ahad. Perbedaan antara keduanya terletak pada penggunaan ra'yu. Mazhab ahli al-hadis sedikit menggunakannya dan menganggapnya sebagai salah satu dasar menetapkannya hukum Islam, berbeda dengan ahli al-ra'yu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.